Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya yang dimuliakan Allah, marilah kita tak henti-hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan dan rahmatnya. Kita dapat melaksanakan aktivitas dan juga dapat melaksanakan perintah Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat ini kita akan membahas sedikit tentang anak yatim, tanggungan siapa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa itu anak yatim? Anak yatim adalah orang yang ditinggalkan oleh bapaknya karena bapaknya telah meninggal dunia. Kalau maknya meninggal, itulah anak piatu. Bapaknya masih ada, maknya sudah wafat. Kalau antara keduanya sudah meninggal, bapaknya meninggal, ibunya juga meninggal, itulah yatim piatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah An-Nisa ayat 2 Allah sudah dengan jelas menjelaskan kepada kita, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Dan berikanlah harta-harta anak yatim itu apabila dia sudah mencapai dewasa. Wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Dan janganlah kamu mengganti, menukar yang baik dari harta itu diganti dengan yang buruk. Mentang-mentang anak yatim ini masih kecil, akalnya belum sempurna, pacak lagi itu tidak nukar-nukar. Hati-hati itu, ini ayat Al-Quran. Janganlah kamu mengganti, menukar yang baik dari harta itu dengan yang buruk. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan janganlah kamu memakan harta dari anak yatim itu dan juga bergabung dengan harta kamu. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya menukar, mengganti harta anak yatim, memakan harta anak yatim
dengan cara-cara yang tidak benar, itu adalah dosa besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada seorang istri akan bertanya kepada seseorang, bapaknya suaminya meninggal, anak saya ini tanggungan saya atau tanggungan siapa saja? Jawabannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang jelas jawabannya adalah jika suaminya meninggal, meninggalkan istri dan anak, bahwa anaknya masih kecil, akan menjadi tanggungan ahli warisnya, akan menjadi tanggungan kerabatnya, termasuk di situ adalah keluarga almarhum. Jangan kita macam-macam atau nutup telinga, ada anak yatim yang harus kita perhatikan nasibnya. Ini banyak terjadi. Ubak mati, umaknya lah mati pula. Nah, akhirnya anak ini terbengkalai, terlantar hidupnya. Kalau mungkin barangkali kalau harta yang ditinggal oleh bapaknya ini banyak, mungkin banyak anak ngurus ya. Ini hartanya cul, utangnya banyak pula. Ya kan? Tidak ada yang mau. Jadi tanggungan itu sebenarnya menurut agama kita pada dasarnya adalah tanggungan ahli waris, tanggungan keluarga, kerabat, termasuk tadi adalah keluarga almarhum. Jadi kalau ada, mari kita perhatikan kembali kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika almarhum meninggalkan harta atau aset-aset lainnya, nah boleh itu kita membelanjakan harta itu untuk kebutuhan mereka, ya, untuk beli kecukupan baik sekolahnya, kesehatannya, itu boleh kita membelanjakannya. Dan juga boleh kita memakan dari sebagian harta itu. Kata Allah, wa man kana fakiron falyakul bil ma'ruf. Jika yang ngurus anak yatim ini orang yang tidak mampu, boleh ngambilnya sepantasnya, sepatutnya, yang lazim, ya, dikira-kira lah. Tapi kata Allah, wa man kana ghaniyan, jika yang mengurus anak yatim itu orang yang mampu, orang besen berduit, maka hendaklah kamu menahan diri kamu dari mengambil, memakan harta dari anak yatim itu. Tak boleh, dosanya besar. Dalam hadis itu dijelaskan, siapa yang memakan harta anak yatim sudah kelewatan batas, dia belum cukup umur juga, ya kan? Kata Nabi, sama dia memakan bara api. Kaget dia dibangkitkan di hari kiamat nanti, keluarlah api dari mulutnya, dari telinganya, dari matanya, dari hidungnya. Kalau dia tu kenal dulu hidup di dunia, nanti yang ketemu engkak lah yang makan harta anak yatim tu. Nih, keluar api dari mulutnya. Kalau kita ini ngurus anak yatim, dia punya harta di peninggalan bapaknya, kita melewati batas, tidak patut lagi, atau menghabiskan hartanya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lewat hadis Rasulullah SAW, Allah memberikan jaminan,
Ya, untuk penyejuk kepada orang-orang yang memelihara anak yatim. Uji Nabi, siapa yang memelihara anak yatim, nah, agak masuk surga. Ya, jaminannya masuk surga. Asal yang melihara anak yatim ini soleh juga. Tapi kalau tidak soleh, tidak juga itu. Ya, batal hadiah yang diberikan oleh Allah. Jadi siapa yang memelihara anak yatim, walaupun dia bukan keluarganya, tapi dia memeliharanya, mencukupkan kebutuhannya sampai dia cukup umur untuk menikah. Jadi surga. Allah melalui hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan dua jarinya bahwa nanti orang-orang yang menjaga memelihara anak yatim dengan baik, dia bagaikan telunjuk dengan jari tengah lagi di surga. Wah, hebat Pak. Kalau mau menjaga memelihara anak yatim, ya, di surga tempatnya. Sederet dengan Nabi, tidak jauh jaraknya dengan Nabi. Hebat tuh. Kalau kita mau. Sebaliknya, kalau kita ini mempermain-mainkan nasib dari anak yatim, apalagi harta peninggalan orang tuanya banyak, lalu kita ganti dengan yang buruk atau kita habiskan harta-harta mereka, nah, itulah dosa yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar. Kemudian kata Allah, kalau engkau berkata kepada anak yatim, hendaklah engkau katakan kata-kata ucapan yang baik-baik. Ya, namanya ya anak yatim, perlu perhatian. Kau anak yatim nakal nian kau nih. Ya, namanya anak yatim, banyak juga yang nakal. Ya, banyak kan, apalagi maknya. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama, mari kita perhatikan nasib dari anak-anak yatim ini, dan Allah juga berjanji memberikan hadiah surga bagi orang-orang yang mau memelihara anak yatim. Bahkan kalau ada di dalam rumah itu anak yatim yang dipeliharanya, atau bisa saja dia yang menjadi bapak asuh, bisa saja anak yatim itu dititip di rumah tempat panti, tapi dia yang membiayainya, itu luar biasa. Jadi kita jangan membiarkan nasib mereka terlantur-lantur. Kalau tidak ada yang menanggung, keluarganya tidak kati, hartanya juga tidak kati, kerabatnya tidak kati, itu balik negara yang ngurusnya, itu urusan negara. Maka negara itu berterima kasihlah kepada yayasan-yayasan yang bisa menaungi anak yatim, panti asuhan. Terima kasihlah itu. Makanya pemerintah sekarang ini memberikan penghargaan kepada yayasan panti yang bisa menitipkan di situ anak-anak yang tidak kati wong tuanya. Bahkan sekarang ini juga ada wong